Shalom. Semoga hari ini saudara-saudara dalam keadaan sehat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, topik renungan kita rencana keselamatan. Saudara yang terkasih, perikop ini dalam Yesaya menunjukkan bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya Israel melalui hambanya Yesaya. Tuhan mendengarkan penderitaan bangsa Israel. Oleh karena itu dia merencanakan keselamatan bagi bangsa Israel. Pada Mazmur 137 ayat 1 disebutkan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Saudara-saudara, waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Dan mereka dijajah selama 70 tahun. Kemenangan Babel ini atas Israel membuat luluh lantah bangsa Israel. Bait suci dirobohkan dan mereka hidup menjadi budak dan mereka hidup menderita di tanah Babel. Saudara, Tuhan kini telah merancangkan keselamatan bagi Israel. Yesus menyatakan bahwa Allah bertindak dengan cara istimewa. Mereka yang berjajah kelak menjadi bangsa yang oleh mereka akan diberkati. Artinya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa yang sebagai penjajah dan orang lain pun akan diberkati oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu mari kita lihat dan bisa kita aplikasikan. Yang pertama, Allah mengutus seorang hamba yang dipenuhi roh, bukan seorang penakluk atau seorang yang otoriter dalam memimpin. Dia adalah seorang pembebas yang membawa keadilan. Pribadi ini sebenarnya jauh merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Tapi di sisi lain, ini juga bisa kita lihat sebagai umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Mereka dipilih untuk kelak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kini pun jika teks ini diaktualkan kepada kita, kita pun menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan dan ikut terlibat, berpartisipasi dalam rancangan Tuhan di dunia ini, baik di tengah-tengah bangsa, di gereja, maupun di dalam setiap persekutuan kita dimanapun berada. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Tuhan bekerja untuk membawa keadilan di bumi, yaitu membawa keadilan kepada semua, di mana-mana, dan kepada siapapun. Tuhan mengutus hamba ini untuk bertekun sampai keadilan ditegakkan ke mana-mana, sampai ke pelosok dunia. Artinya, saudara-saudara, orang yang dipilih ini, dia tidak mengerjakan hanya mau mengambil keuntungan pribadi atau sebuah prestasi yang mengagungkan namanya, dirinya sendiri. Tapi justru nama Tuhanlah yang dimuliakan. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah menghendaki umat Allah, yaitu bangsa Israel atau kita saat ini, agar kita menjadi alat Tuhan yang memerdekakan orang-orang yang sedang terbuang
mereka yang sedang dipenjara baik oleh dosa atau akar-akar yang membuat mereka menjadi hidup menderita, yaitu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, bahkan hidup yang menjauh dari Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah kabar baik buat kita. Tuhan tetaplah Tuhan, umat Tuhan tetaplah umat Tuhan dalam keistimewaannya, karena kita dipanggil oleh Tuhan. Perhatikanlah bahwa jaminan yang ditawarkan oleh Yesaya bukanlah kemenangan melawan Babilonia, tetapi justru di situ dinyatakan adalah kita ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menyatakan hukum bagi bangsa-bangsa, supaya semua bangsa-bangsa menyembah Tuhan melalui kita yang terpanggil. Jadi tidak ada perkara untuk menaklukkan Babilonia, tidak ada perkara untuk mau membalas dendam, tidak ada perkara untuk membuat kita menjadi bangsa yang besar, yang agung, yang melebihi apapun kuasa yang ada di dunia ini. Justru sebaliknya, Yesaya mengalihkan pandangan Israel dan kita saat ini supaya kita masuk dalam rencana Tuhan, membawa sebuah visi yang baru, visi yang merubah masa depan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita semua bisa hidup berdampingan, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, si A dengan si B, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini adalah rencana keselamatan dari Tuhan, bukan seperti bayangan bangsa Israel menang melawan Babel, menang melawan Romawi, atau kita memenangkan sebuah pertempuran. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita diundang menjadi hamba-hamba Tuhan, pilihan-pilihan Tuhan untuk melaksanakan visi dan rencana keselamatan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau adalah Tuhan yang memanggil kami untuk turut dalam rencana keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami, bagi dunia ini. Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu. Kiranya kami semakin bersemangat untuk turut berpartisipasi dalam rencana-Mu. Bahkan kami akan menjadi orang yang terberkati karena hidup kami menjadi istimewa dengan panggilan-Mu. Yalah Bapa, saat ini kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang mau memberikan hati, waktu, dan dirinya untuk setiap pelayanan di gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan, keluarga, maupun impian dan masa depan yang telah dirancangkan mereka. Kami juga mendoakan ya Bapa, agar gereja-Mu dan setiap orang percaya bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami mendoakan bangsa kami, gereja kami, dan kami doakan jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.